Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kita dapat bersama lagi di dalam mesbah keluarga kita pada malam hari ini. Oleh itu sebelum kita masuk lebih dalam ibadah kita, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana sepanjang hari ini Engkau memimpin, melindungi kami, sehingga pada saat malam hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami di dalam mesbah keluarga kami Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau menyertai persekutuan kami malam hari ini Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat dan kuasa-Mu di waktu kami menyembah Engkau. Bahkan waktu firman-Mu kami pelajari Tuhan. Kami mohon kiranya firman itu akan mengajar hidup kami Tuhan, agar hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, bukan rencana kehendak manusia, tetapi kehendak-Mu Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa. Kami mohon kiranya Engkau tutupi kami, lindungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, agar tidak ada satu kuasa roh jahat mengganggu di dalam acara persekutuan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami, biar melalui persekutuan mesbah keluarga ini Tuhan, kami dapat menyatukan keluarga kami Bapa di surga, menyatukan keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih semuanya, terpuji temulilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita akan menyembah Dia di dalam pujian kita, yaitu karena salib-Mu. Karena salib Tuhan kita dapat bersama, karena salib Tuhan juga kita punya kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini, karena salib-Mu. Engkau
setiap hidup kami Bapa. Haleluya, kena salib-Mu Tuhan, kena kasih-Mu Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Sekali lagi kami mau berdoa saat ini ya Bapa, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai dasar di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus saat ini, beri kami hikmat kebijaksanaan agar kami mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari sama-sama malam hari ini Bapa. Bapa, sekali lagi kuasai akal dan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat menerima firman Tuhan itu dalam hidup kami, dan kami dapat mempraktikkan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh pikiran dan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar kami Tuhan dikuasai akan kuasa-Mu. Terima kasih sekali lagi Bapa di sorga, terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Sekali lagi mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang sama-sama Tuhan, sama-sama yang diberikan oleh Tuhan bagi kita pada malam hari ini ya. Jadi kita akan mendengar sedikit firman Tuhan sebagai dasar di dalam persekutuan kita pada malam hari ini, di mana firman Tuhan ini saya ambil di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 8 hingga yang ke-14. 2 Raja-Raja bahagian yang kelima ayat 8 hingga ke-14 ya. 2 Raja-Raja bahagian yang kelima ayat 8 hingga 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saya akan membaca dengan suara yang kedengarannya. Firman Tuhan 2 Raja-Raja 5 ayat 8 hingga 14 berkata, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada Raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya, dengan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abnan dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukan apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Oke. Dalam renungan firman Tuhan untuk malam hari ini, saya membawa kita tema tentang jalan Tuhan tidak sama dengan jalan manusia. Oke. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan manusia. Menurut pembacaan firman Tuhan tadi, ini adalah mengenai kisah seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Naaman seorang panglima di Raja Aram pada waktu ketika dahulu.
Tetapi panglima ini, namaan ini mempunyai penyakit, yaitu penyakit kusta, di mana penyakit ini sukar diobati, ataupun dia sudah pergi banyak tempat untuk mengobati tapi namun tidak sembuh. Itulah penyakit yang ada pada panglima ini yang bernama Namaan. Lalu oleh karena dia ada seorang pengasuh di rumahnya, pengasuh istrinya, maka pengasuh tersebut menasihatkan dia agar pergi ke Israel, karena di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa yang boleh menyembuhkan penyakitnya. Lalu apa yang terjadi? Namaan pergi mengikut segala yang dinasihatkan oleh pengasuhnya itu. Lalu apa yang terjadi di sana? Namaan pun sampai ke Israel. Lalu apa yang terjadi? Sesudah Namaan pergi ke Israel, menurut pembacaan kita ayat yang ke-8 tadi itu, di mana ayat 8 hingga 9, Namaan punya keinginan agar dia dapat berjumpa dengan Nabi Elisa pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Namaan tidak dapat berjumpa dengan Nabi Elisa. Apa yang terjadi di sana kalau kita melihat ayat 11, rencana Namaan adalah untuk berjumpa dengan Nabi Elisa untuk didoakan oleh Nabi Elisa. Tetapi apa yang terjadi di sana kalau kita lihat ayat yang ke-11 itu, apa yang dikatakan? Tetapi ia pergilah Namaan dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar berdiri, dan ia datang keluar memanggil nama Tuhan Allahnya. Ia menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Itu rencana Namaan. Dia ingin sekali berjumpa dengan Nabi Elisa agar Nabi Elisa dapat menumpangkan tangan untuk berdoa bagi dia untuk menyembuhkannya. Tetapi namun itu tidak terjadi. Hal itu tidak terjadi. Tetapi apa yang terjadi adalah kalau kita melihat ayat yang ke-10 itu, apa yang terjadi di sana? Ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi apa yang terjadi di sana? Bukan Elisa yang keluar untuk berjumpa dengan Namaan pada waktu itu, tetapi apa yang terjadi menurut firman Tuhan ini adalah Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya. Elisa hanya menyuruh orang suruhannya berjumpa dengan Namaan, dan selepas itu menyuruhnya pergi untuk mandi ke sungai Yordan dan memendamkan dirinya sebanyak 7 kali di dalam sungai Yordan tersebut. Maka hal itu sangat mengecewakan Namaan. Karena apa? Karena dia sangkakan bahwa sewaktu dia datang ke Israel akan dapat berjumpa dengan Nabi Elisa. Itu adalah rencana Namaan. Rencana Namaan di dalam hidupnya, dalam perjalanannya, yaitu dia akan mau berjumpa dengan Nabi Elisa tersebut. Tetapi rencana Tuhan lain, berbeza. Rencana Tuhan adalah melalui nabinya Elisa menyuruh Namaan pergi ke sungai Yordan dan mandi 7 kali di sana. Itu ayat yang ke-10. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-10 tadi, apa yang terjadi? Hanyalah kalau kita perhatikan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Itulah rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak sama dengan rencana manusia. Rencana manusia di sini, sebagai seorang manusia di sini, Namaan ingin berjumpa sekali dengan Nabi Elisa untuk didoakan. Tetapi rencana Tuhan di sini kalau kita perhatikan dalam ayat 10 tadi, Nabi Elisa hanya menyuruh orang suruhannya berkata kepada Namaan agar pergi ke sungai Yordan untuk mandi sebanyak 7 kali di dalam sungai Yordan, maka dia akan jadi tahir. Jadi apa pengajaran yang kita dapat daripada firman Tuhan ini? Kadangkala kita juga seperti Namaan. Sikap kita juga seperti Namaan di dalam apabila kita perhatikan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala kita punya rencana ingin sesuatu yang baik, yang terbaik daripada Tuhan. Tapi rencana Tuhan itu sebaliknya. Mungkin rencana Tuhan itu berbeza dengan rencana manusia itu.
Maka hari ini kita harus belajar peka dengan suara Roh Kudus. Dengar apa yang Tuhan perintahkan, bukan menurut kehendak hati kita sahaja, tetapi biarlah kita mendengarkan suara Tuhan itu. Jangan kita juga seperti Naaman ini, waktu dia punya kehendak diri sendiri, kehendaknya adalah dia ingin berjumpa sekali dengan Nabi Elisa untuk didoakan dan sembuh. Tetapi sebaliknya, rencana Tuhan itu tidak seperti apa yang Naaman pikirkan, bahkan apa yang ada dalam pikiran Naaman itu untuk berjumpa Nabi Elisa. Maka itu kadang-kala kita juga seperti itu ya. Apa yang saya katakan tadi, kita harus peka dengan suara Roh Kudus di dalam bisikan hati kita, agar kita lebih mendengar suaranya, bukan mendengarkan kehendak dan kemauan kita sendiri saja. Maka itu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang saya dapat kongsikan pada malam hari ini, kita dapat pelajari daripada firman Tuhan ini, rencana Tuhan itu tidak sama dengan rencana manusia. Maka itu kita harus mengikut apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam kehidupan kita. Mungkinkah rencana itu mungkin baik ataupun buruk, maka kita harus ikuti. Jadi maka sesuatunya akhir daripada rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Seperti mana Naaman ini, akhir daripada rencana Tuhan di dalam penyakitnya tadi, dia telah sembuh. Dia disembuhkan sewaktu dia mengikut apa yang dikatakan oleh orang suruhan Nabi Elisa tadi untuk pergi mandi ke Sungai Yordan. Hari ini pun kalau kita juga seperti Naaman, yaitu kita mengikut apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, pastinya kita juga akan berhasil. Coba kita perhatikan ayat yang terakhir tadi 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ia menjadi tahir. Sekiranya Naaman tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan kepadanya, sudah pasti dia tidak akan sembuh. Nah, demikianlah kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam setiap hidup kita, pastinya kita tidak akan berhasil ataupun kita tidak akan dapat sesuatu yang baik daripada Tuhan. Hari ini kita belajar sikap Naaman ini ya. Maka jemaat Tuhan, mari kita berdoa bagi firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan sebagai renungan kita pada malam hari ini, dan juga kita terus berdoa agar Tuhan memimpin hidup kita, agar kita juga sama seperti Naaman harus menurut perintah Tuhan itu, walaupun pada mulanya dia tidak mau menuruti, pada mulanya dia ingin menuruti keinginannya saja. Tapi hari ini kita harus belajar seperti ini. Jadi kita minta Tuhan agar Tuhan tetap memimpin kita dalam kehidupan kita seperti Naaman ini ya, agar akhir daripada rencana Tuhan itu ada kebaikan untuk kita. Dan juga kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing saat ini, agar Tuhan memberkati keluarga kita, agar Tuhan melindungi keluarga kita, agar Tuhan memberi keluarga kita satu kesatuan yang baik, bahkan keharmonian di dalam keluarga kita. Dan juga kita berdoa segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga kita itu, biar semuanya itu menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sebagai manusia yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan itu yang terjadi. Maka sebelum kita berdoa untuk semuanya itu, kita akan menaikkan lagi sekali lagi pujian yang kita naikkan sebentar tadi, yaitu karena salibmu. Mari kita naikkan pujian ini dan kita terus berdoa setiap perkara doa yang telah kita sama-sama dengar sebentar tadi. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidupku. Biarlah rencana-Mu Tuhan yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Bukan kehendak kami sebagai manusia yang jadi, tapi kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Haleluya. Sirama mama sikira. Haleluya Tuhan, terima kasih sirama mama sikira. Bapak, terima kasih sekali lagi Bapak, di mana atas firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi Tuhan, di mana firman-Mu telah mengajar bagi kami Tuhan, di mana rencana Engkau tidak sama dengan rencana kami sebagai manusia. Seperti mana namaan Tuhan punya rencana untuk berjumpa dengan Nabi Elisa untuk didoakan, disembuhkan, tetapi rencana-Mu Tuhan, Engkau telah menyuruh dia untuk pergi ke sungai Yordan untuk mandi menenggelamkan dirinya sebanyak 7 kali Tuhan. Karena itu adalah rencana-Mu. Namun di akhir rencana-Mu Tuhan, namaan dipulihkan. Bapa di sorga, mungkin sekali kami juga sama seperti namaan Tuhan. Kami mempunyai sikap seperti namaan. Ada kalanya Tuhan kami punya rencana berlainan dengan rencana-Mu Tuhan. Tapi sekali kami mengikut akan rencana-Mu Tuhan, kami berhasil. Terima kasih buat pengajaran yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, agar kami lebih peka untuk mendengar suara Roh Kudus, agar selalu mendengar akan rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Walaupun rencana itu Tuhan sangat tidak disukai oleh kami Tuhan, tapi akhir daripada rencana-Mu Tuhan itu adalah kebaikan. Bapa di sorga, seperti namaan juga tidak menyukai rencana yang diberikan oleh Tuhan bagi dia untuk pergi mandi ke sungai Yordan. Mungkin sekali itu juga ada dalam hati kami Tuhan. Ampuni kami Bapa di sorga. Tapi saat ini Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu yang selalu memperingatkan kepada kami, agar kami selalu mendengar akan rencana-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih semuanya untuk firman-Mu. Demikian juga kami terus mau berdoa ya Tuhan, agar Engkau terus melindungi keluarga kami Tuhan. Bahkan keluarga kami masing-masing saat ini, Engkau memberkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, bahkan lebih lagi Engkau memberkati iman kami Tuhan, agar iman percaya kami kepadamu Tuhan tidak akan pernah luntur dan tidak akan pernah goyah, agar kami tetap kuat terus mengikuti Engkau Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan juga Engkau melindungi keluarga kami Bapa di surga. Engkau menjauhkan segala malapetaka dalam hidup kami keluarga. Bapak, juga dalam keharmonian keluarga kami Tuhan, juga Engkau yang memberi keharmonian. Kami mohon Tuhan agar pimpinan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kami sekeluarga. Bapak, terima kasih semuanya. Sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur di mana atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan keluarga kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar kami tetap mengikuti rencana-Mu Tuhan di dalam keluarga kami, bahkan hidup kami Bapa. Terima kasih semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa serta kami ucap syukur semuanya. Mari kita yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekian kita punya mesbah keluarga kita pada malam hari ini, dan kita akan bertemu lagi mesbah keluarga kita pada masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Terpujilah nama Tuhan, termulialah nama Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kita selalu bersama. Haleluya.